Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawerujo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Malam hari ini kurang lebih pukul 21.30. Baru saja saya banyak kedatangan tamu dari para ulama-ulama yang juga terus terang saja memang lagi-lagi mendiskusikan berkaitan dengan pesantren Al-Zaitun. Tidak berhenti sampai di situ, memang diskusi itu menjadi menarik karena ya banyak hal yang dibahas berkaitan dengan Al-Zaitun. Tetapi kita lebih fokus bukan kepada Al-Zaitunnya, tetapi kepada Panji Gumilangnya yang dalam beberapa hal itu melakukan hal-hal yang membuat kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak tahu apakah ini memang sengaja didesain untuk mengalihkan isu, ya. Kita tidak tahu apakah hal lain ataukah memang seperti itu. Tetapi yang menjadi aneh dalam diskusi itu bahwa ini agak terus. Kemarin hampir jarang ketika menjelang awal nggak ada. Tetapi justru ketika menjelang pilpresnya justru tentang Al-Zaitun kok cukup santai. Kita juga tidak mau dibentur-benturkan dengan sesuatu hal yang ya terus terang saja tidak perlu ya. Hanya saja memang kita juga menginginkan agar ya Panji Gumilang juga jangan juga kemudian melakukan hal-hal sesuatu yang kontroversial. Kamis kemarin itu terjadi demo dari masyarakat ya. Dari masyarakat Indramayu ke Al-Zaitun. Saya memang mengunggah berkaitan dengan kesiapsiagaan Al-Zaitun. Banyak komentar-komentar, saya menduga memang itu dari para pendukung Al-Zaitun. Ya, tapi biarkan saja. Ya, biasa. Kita berbicara netizen mau ngomong apa ya terserah. Ya, tapi yang kita sampaikan itu kan demi kebaikan kita semuanya. Ya. Persoalan bahwa baik menurut kita belum tentu baik menurut para pengikut Panji Gumilang. Saya pisahkan, bukan Al-Zaitun, tapi Panji Gumilang ya. Nah, nampaknya besok itu akan dilakukan demo lagi ya. Saya baca ini dari radarcirebon.com ya. Kawal demo Al-Zaitun, Polres Indramayu kembali turunkan 1.200 personil. Bakal ada penutupan arus. Jadi yang arah ke Indramayu nih besok yang jalan sana dia harus lihat waktu. Radarcirebon.com, Pondok Pesantren Ponpes Al-Zaitun Indramayu kembali akan didemo. Aksi demo kali ini dilakukan Forum Solidaritas Dharma Ayu. Solidaritas Dharma Ayu merencanakan akan menggelar aksi demonstrasi pada 22 Juni 2023 bertajuk Aksi Panggilan Hati untuk Indramayu dan Indramayu Memanggil. Pada aksinya ini nampaknya ya serius kalau saya lihat ini. Artinya menggunakan sentimen kedaerahan betul ya. Karena kalau ini nampaknya lebih kepada bagaimana masyarakat Indramayu ya, atau mungkin lebih tepatnya masyarakat Indramayu aksi demonstrasi pada 22 Juni bertajuk Aksi Panggilan Hati untuk Indramayu dan Indramayu Memanggil ya, ini memang sentimen darah yang akan lebih kuat di sana. Nah, yang menjadi persoalan adalah karena memang ada kalimat-kalimat dari Panji Gumilang yang kita juga lansir bahwa ya ternyata hanya berapa pasang mata kaki, 60 atau berapa. Nah, semestinya kalimat-kalimat itu tidak perlu muncul.
Kalau memang mengaku sebagai pemimpin, bagaimana bisa meneduhkan, bukan justru malah membakar api. Ya. Tentu seorang pemimpin itu dibutuhkan keteladanan, bukan kemudian justru mempertontonkan bahwa saya berani, bukan itu. Ya. Betul akan ada aksi demo ke Az-Zaitun, kata koordinator lapangan 2 Masdi saat dihubungi terhadap cirebon.com Selasa 20 Juni 2023. Diungkapkan Masdi titik kumpul untuk demo Az-Zaitun tersebut ada di SPBU Celeng. Ya. Saya juga nggak tahu SPBU Celeng di mana. Kemudian massa akan bergerak ke alun-alun Haurgelis dan menyuarakan sejumlah tuntutan. Diperkirakan 5.000 lebih, kata Masdi. Nah, ini menarik. Jadi massa akan bergerak ke alun-alun Haurgelis. Tidak lagi, ya kalau melihat di sini, tidak lagi di pesantren Az-Zaitun, tetapi di alun-alun. Artinya apa? Artinya bahwa ini menjadi suara masyarakat Indramayu, ya, menyuarakan bukan lagi karena apa namanya, karena ketidaksukaannya, bukan, tetapi bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat darurat, sehingga kemudian dilakukannya juga di alun-alun, ya, karena alun-alun itu menjadi simbol berkumpul masyarakat. Sementara itu dalam surat pemberitahuan yang beredar disebarkan bahwa demo tersebut akan dipusatkan di Az-Zaitun. Oh, bukan ini. Dalam surat pemberitahuan yang beredar disebutkan bahwa demo tersebut akan dipusatkan di Az-Zaitun. Jadi mungkin dari alun-alun kemudian menuju ke Az-Zaitun. Pukul 10 sampai menang. Peserta 10.000 pasang kaki, tulis keterangan tersebut. Nah, ini nampaknya juga karena ada kaitan Panji Gumilang menyatakan bahwa yang demo itu hanya beberapa 60 pasang mata, kaki, dan sebagainya. Itu yang saya sebutkan di awal tadi. Menanggapi aksi demo di Az-Zaitun yang kedua kali ini, Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar kembali bakal melakukan pengawalan. Dijelaskan Fahri, bentuk pengamanan dan jumlah personel polisi yang akan diturunkan sama persis dengan pengawalan pertama. Jadi pengawalan yang dilakukan oleh kepolisian ya memang ada protap, ada standarnya, ya. Karena tentu ketika akan berapa personel yang diturunkan agar juga tidak kecolongan, agar juga tidak terjadi bentrok antar dua kubu. Karena tentu kalau ini sudah menjadi bentrok, ini pasti akan meluas. Ya, bukan pasti, ya, mohon maaf, dikhawatirkan akan meluas kalau kemudian terjadi bentrok. Ya, tentu ini menjadi tugas kepolisian. Untuk pengamanan besok Kamis 22 Juni 2022, kita akan memberlakukan sama persis dengan yang terjadi kemarin, ucap Kapolres di hadapan wartawan Selasa 21 Juni 2023. Selain itu, sebut Fahri, bentuk pengamanan dan pola yang akan diterapkan di lapangan sama seperti yang telah dilakukan pada demo awal. Ya. Untuk jumlah personel yang akan diturunkan menurut Fahri berjumlah 1.200 personel. Terkait aksi massa, kami akan update terus sesuai dengan perkembangan pada hari H, tegasnya. Adapun jumlah personel tersebut, Kapolres menerapkan meminta bantuan kepada Polres terdekat dan Polda Jawa Barat. Memang kekuatan kami terbatas, kita akan minta bantuan Polda juga Polres penyangga, sambungnya. Ya. Selain itu, sambung Fahri, pada saat aksi demo digelar akan dilakukan pengalihan jalur di beberapa tempat. Besok atau malam hari ini kita akan memberitahukan kepada masyarakat bakal ada pengalihan arus terkait pelaksanaan demo, paparnya. Dari pihak Az-Zaitun sendiri, berdasarkan surat pemberitahuan yang beredar akan mendatangkan massa 20.000 orang. Sebetulnya pertanyaannya sederhana sekali. Ketika pondok pesantren itu mendatangkan massa 20.000, dari mana massa 20.000 itu? Apakah massa 20.000 itu adalah massa santri?
Saya tidak terlalu yakin. Kemudian kalau itu datang dari berbagai kota, pertanyaan berikutnya, siapa dia? Dari mana? Ya. Jangan kemudian para pengikut Al-Zaitun mengatakan saya memprovokasi, bukan. Ya kan? Boleh dong saya menganalisa, boleh dong saya memberikan pendapat. Bahwa kemudian tanggapan-tanggapan terhadap saya, ya, berbagai ragam ya. Ya saya menduga ini juga masih dari para pengikut-pengikut. Saya menduga, boleh dong saya menduga dari para pengikut-pengikut Al-Zaitun. Ya. Mahat Al-Zaitun melalui Lembaga Kemakmuran Masjid LKM Rahmatan Lil Alamin akan mengerahkan 20.000 orang untuk mengimbangi demo dari Forum Solidaritas Dharma Ayu. Dari Dewan Kemakmuran Lembaga Kemakmuran Masjid Rahmatan Lil Alamin ya. Jadi dari Masjid LKM ya, pokoknya dari Masjid Rahmatan Lil Alamin ya. Pengerahan massa untuk mengimbangi rencana demo yang akan dilakukan pada hari Kamis 22 Juli 2023 oleh Forum Solidaritas Dharma Ayu dengan jumlah 20.000 orang. Demikian dituliskan pada perihal surat tersebut. Surat itu ditandatangani oleh AF Abdul Halim MP selaku Sekretaris LKM Rahmatan Lil Alamin yang menaungi Mahat Al-Zaitun. Ya. Oke. Ya suka-suka lah ya. Artinya apakah kemudian Mahat Al-Zaitun akan mengerahkan ya, dan kemudian ketika demonya akan mengerahkan lagi, dan saya tidak yakin bahwa demo ini akan berhenti sampai di sini. Yang saya khawatirkan justru demo-demo itu akan meluas, dan kemudian ketika Mahat Al-Zaitun kemudian justru melakukan perlawanan yang yang posesif seperti itu, ini tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terjadi justru akan terjadi sesuatu yang eskalasi, ya kan? Demo kepada pesantren, kemudian pesantren ada kekuatan. Ya. Pertanyaan sederhana, saya punya keyakinan para penegak hukum sudah bisa membaca. Ya. Ketika ada mendemo pesantren, kemudian tiba-tiba ada ribuan, bahkan puluhan ribu sampai 20.000. Ini fantastis. Ya. Sesuatu yang sebetulnya hampir tidak pernah ditemui. Tidak pernah ditemui dimanapun juga. Ada pesantren yang kemudian melakukan ya, ya bukan antisipasi ya menurut saya. Ya menurut saya boleh-boleh. Saya menduga. Tetapi yang saya khawatirkan justru ketika kemudian itu dilakukan ya, mengimbangi daripada masa pendemo ya, yang saya khawatirkan persoalannya tidak akan berhenti sampai di sini. Yang saya khawatirkan justru ini akan semakin eskalasi, justru ini akan semakin luas. Saya khawatir ya, masyarakat bukan kemudian melakukan kendor. Dan ya lagi-lagi ya sikap daripada Panji Gumilang. Jangan kemudian malah merasa jumawa. Jangan kemudian malah merasa kuat dan semakin kuat. Ya artinya tidak dan jangan kemudian menunjukkan sikap-sikap ya seperti itu. Ya, katakanlah kami akan mengerahkan lebih dari ini, nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada selesainya kalau seperti ini. Ya. Tetapi kita berharap bahwa itulah kenyataan masyarakat ketika melakukan dan menduga-duga atas apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Ya. Oke, ya semoga ini menjadi pemikiran bagi kita semuanya. Ya. Dan ya, jangan kemudian kita bersikap emosional, khususnya para pengikut Panji Gumilang. Ya bagi saya it's okay, no problem. Ya, mau kata mau ngomong apa ya masalah. Ya karena kan kita bebas dalam demokrasi. Yang penting ada koridor-koridor. Ya.
Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita. Jangan lupa pantengin terus channel ini karena kita akan bahas sesuatu yang lebih strategis, sesuatu isu-isu yang akan membuat kita semakin terhentak-hentak, terhentak-hentak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk kita semuanya. Ya.